Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat Teknika, kembali berjumpa bersama saya Bagus alias Gusdi di Ups, obrolan pagi STEMC. Dan kali ini spesial bersama dengan Kaprodi, benar Pak ya? Kaprodi ya? Apa Kaprodi? Oke, Kaprodi dari Teknik Mesin. Wow. Ya udah, untuk kali ini edisi Jumat 2 Februari 2024 kita akan berbincang-bincang banyak bersama dengan Bapak Komang Agus Widiase SPD MPD, yaitu selaku Kepala Program Keahlian Teknik Mesin. Oke, Bapak, bagaimana Bapak kabar pagi hari ini? Baik. Setungkare. Kelihatan cerah ya. Oke, hampir cerah seluruhnya. Oke. Jangan, kalau itu jangan. Oh jangan Pak ya. Oke, Pak, terkait dengan ya teknik mesin. Sebelum kita perkenalan dulu bersama dengan Bapak Kadek Widiase, dan kali ini memang baru menjadi Kaproli atau bagaimana Pak? Baru Per 1 Januari. Oh, per 1 Januari ini. Januari. Oh, awalnya sebagai Kepala bengkel untuk keahlian ini teknik mesin juga. Oke, waduh Bapak, ngomong-ngomong Pak sudah berapa tahun di SMK Negeri 3 Singaraja? Kalau tahun dari 2024. 2004 ya. 2004. Itu masih honor dulu. Ya, 5 tahun. Oke. Sama dong sama saya nih 5 tahun. Wah, 5 tahun, kemudian 2000 itu dari 2004 sampai 2008 itu kalau boleh dibilang lebih dari 5 kali tes. Oh gitu. Oke. Akhirnya 2009 baru bisa mangkat. Ya. Oke. Dan sekarang menjadi tetap di di mesin ya. Teknik mesin. Ya. Waduh. Kalau kita ngomong-ngomong tentang teknik mesin nih, mungkin buat sahabat teknika yang udah tahu bahwa teknik mesin ini adalah salah satu konsentrasi keahlian atau jurusan yang menjadi apa Pak? Keunggulan ya. Mengawali gitu untuk menjadi apa Pak namanya Pak? SMKPK, SMK keunggulan. Jadi ini memang menjadi keunggulan banget karena alat-alatnya baru, ruangan juga baru, sampai gurunya semuanya juga baru. Baru kelihatan. Oke, dan itu memang perlu kita kunjungi nih. Mungkin buat sahabat teknika yang dulunya adalah teknik mesin juga, wah merasa iri, wah ternyata udah ada mesin-mesin baru kan gitu Pak ya. Ruangan-ruangan baru juga ada di sana. Jadi semuanya itu perlu perbaharuan karena sesuai dengan namanya
SMKPK Betul. begitu. Nah Bapak, oke mungkin bisa diceritakan dulu deh saat ini perjalanan dari teknik mesin Pak ya. Ya mungkin Bapak ketahui dari 2004 Ya. dan itu memang tahun 2000 awal Pak. Awal Apanya? dari teknik mesin ada itu kapan? Kalau teknik mesin yang saya tahu, informasi dari senior itu semenjak berdirinya STM. Sejak Yang- berdirinya. Oke. Dulu kan di Kampung Tinggi. Nah, betul-betul Kampung Kampung Tinggi. Tinggi. Yang SMK 45 itu bukan. Yang SMP sekarang SMP 3. Ya. Ah, Nah. oke. dari sana kemudian pindah ke sini lokasi sekarang. Kalau dulu kan jurusannya Belmu kan, bangunan, elektro, listrik, mesin, Mesin. otomotif. Nah itu dulu. Kemudian perkembangannya Saya kira BEMU apa nih, Pak? Belmu. Oh, ternyata Ya. ada kepanjangannya. Kepanjangannya bukan Belmu. Oke. Iya, terus memang, Dulu Pak. kerennya Belmu namanya. Itu kemudian perkembangan selanjutnya ya kalau boleh dibilang SMKPK-nya kan kalau informasi dari para senior itu kan tidak seharusnya yang ada di sini bukan saya sih sebenarnya. Harusnya kan Pak Ketut Arnaun Karena apa ya? yang dia senior banget Iya, soalnya betul. kan. Nah, ini karena ada regenerasi ya akhirnya saya yang di sini. Kalau informasi dari Pak Arnaun itu awalnya kan kita kenapa bisa SMKPK itu kan tidak mudah sebenarnya. Iya, betul. Mungkin dari Pak Bagus tahu dari Prosesnya, Pak, ya. inputnya siswa di mesin kan Iya. seperti apa kan. Betul. Kalau kita dibandingkan dengan teman-teman di Jawa jauh Iya. dari segi inputnya. Karena kan kita istilahnya bawa batang pisang. Batang pisang yang diolah jadi makanan kan Iya, seperti betul. itu. Itu enggak mudah sebenarnya karena kita di mesin itu siswanya juga mau waktu itu. Di samping kan waktu itu guru ikut kerja, ada proyek. Iya. Kemudian siswa aktif ikut membantu kan. Sehingga akhirnya seperti sekarang SMKPK diawali dari ya prestasi LKS. Iya. Ya, maaf boleh ambil kerpean ya? Oke, boleh silakan Biar Bapak. nggak salah. Oke. Wih, cepreannya udah canggih nih ya, Pak Agus. Oke, silakan, Pak. Itu kan mengawalinya dari uji industri sih sebenarnya dari tahun 2002 sampai 2007 Iya. itu dengan Admi Solo. Nah, Admi Solo mereka datang ke sini untuk nguji siswa kita dan itu tingkat kepresisiannya sangat presisi sekali 0,5 lah 0,1 waktu itu. Kemudian dari itu kita dapat nominasi sekolah bertaraf internasional yang mengacu ke SKNI standar kompetensi nasional internasional yang waktu itu mungkin Pak Gusdi ingat ada pelajaran bahasa Inggris. Iya, oke. Nah, Iya, itulah. itu khusus Kan ya. ada hari-hari khusus bahasa Iya, Inggris kan waktu itu. Iya. Itulah mengawalinya. Kemudian dari sana akhirnya ada nominasi masuk ISU. Ya, ISU itu. ISU Pak. ya. ISU kan manajemen dan sebagainya kan Iya. waktu itu. Sehingga akhirnya dari ISU itu kita ke Sekolah Nasional Bertaraf Internasional. Nah, dari sekolah itu di tahun 2008 kita di mesin waktu itu diwajibkan untuk LSP. Sehingga akhirnya dengan ADMI kita hanya sampai di tahun 2007 waktu itu. Ya. 2008-nya kita sudah menggunakan LSP yang dalam hal ini dengan logam mesin Indonesia LMI. Itu LSP P3. Pengujinya waktu itu langsung dari BNSP Jakarta. Kemudian dengan PT PAL dan beberapa guru yang ditunjuk untuk ikut asesor waktu itu. Terus RSBI Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Kemudian dari sekolah rujukan itu dari
yang sudah pensiun Pak Nyoman Swastike. Ya, Pak Nyoman. Itu ya. Itu kita ditunjuk menjadi sekolah rujukan tahun 2018 atau 2019. Itu di Mesin waktu itu. Nah, dari situ kemudian di tahun 2018 kita juga dapat bantuan Astungkare dari Provinsi Bali. Ya. Bantuan mesinnya. Berupa apa Pak? Mesin. Oke. Ya, masing-masing satu unit. Di CNC milling 1 unit, CNC turningnya juga 1 unit. Waduh, harganya? Harganya Boleh di-spin? 450. Berapa Pak? 450 ribu apa juta? Juta. Oke. Satu unit. Waduh. Bukan 2. Waduh, kalau 2 berarti 900. Iya, 900 ya. iya. Aduh. Luar biasa. 2018. 2018, oke. Nah, kemudian dari itu di tahun 2019 kan kebetulan di listrik waktu itu dapat bantuan COE yang berupa alat. Iya. Dari bantuan dari Prancis kan waktu itu. Nah, kemudian kalau di listrik waktu itu dapat bantuan alat, kemudian di zamannya Pak Nyoman juga kebetulan saya dengan Pak Dewi Wirawan disuruh magang. Berangkat. Ya, waktu itu ke Paris kan. Iya, Paris. 2 minggu. Oke. Luar biasa, Pak. Ya, dari situlah kemudian di tahun ya gini sih sebenarnya biar ndak salah persepsi ya Pak Bagus ya. Mungkin teman-teman banyak bertanya kenapa sih SMKPK-nya difokuskan di teknik Ya pemesinan? gitu, kadang begitu. Ya, mungkin saya dapat ngasih informasi, mudah-mudahan ndak salah. Mohon maaf bapak-bapak senior saya. Kita sih dari Pak Nyoman Swastike waktu itu dengan Pak Tut Arnamu asumsinya bahwa ini tidak mudah gitu loh, tidak kalau peribahasanya buah tidak jatuh langsung dari atas kan gitu seperti itu. Kita dari seperti yang Tiang uraikan di atas tadi, kita kan LKS pernah LKS juga. Iya betul. LKS 1995 itu juara 1. Tingkat nasional Pak. Betul, tingkat nasional. Ini atas nama Bapak Made Susile. Kemudian tahun 2000 juara 3 dengan Pak Kadek Arjane. Karena saking banyaknya ini lupa satu. Di tahun 2001 harapan 1. Itu saya tanya Pak Arnamu lupa katanya namanya siswanya. Gitu. Ya. Kemudian 2002 itu juara 1 juga dengan nama Bapak Gusti Ketut Sudiante. 2003 harapan 3 yang ada di sekarang Pak Made Aryane. Itu 2006 juara 1 dengan nama Bapak Nioan Moming. 2015 juara 1 juga dengan nama Bapak Gede Paris Pratama. 2016 medali for excellence Pak Kadek Arisa Srawan. Kemudian yang terakhir 2020 medali for excellence juga dengan nama Komang Anom Rindianta. Nah dari situlah kemudian Pak Nyoman waktu itu memberikan kita di mesin ya SMKPK. Ya. Oke, dengan penghargaan yang pernah diraih betul, gitu Pak ya. Betul. Oke. Bukan karena mungkin karena kedekatan Pak Nyoman dengan Pak Arnamu bukan karena itu. Bukan karena kedekatan betul, ya. Tapi karena itulah informasinya dari Pak Nyoman dengan Pak Arnamu kemarin. Betul. Karena memang udah ada penilaiannya secara real kan begitu ya Pak ya, dan sekalian itu aja dan ini juga tingkat nasional tingkat nasional karena sulit kan begitu Pak. Betul. Dan ini juga karena teknik mesin itu memang udah terkenal banget ya, seperti nama STM itu kan. Betul. Kalau tidak salah kepanjangannya sekolah teknik mesin begitu Pak. Benar Pak, sekolah teknik mesin. Jadi STM itu khusus mesin kan begitu kan Pak. Dan mesin yang menjadi yang utamanya. Oke, baik. Dan itu dia sedikit ya tentang SMKPK. Kenapa sih harus teknik mesin aja gitu? Kenapa nggak jurusan yang lain atau mungkin konsentrasi kalian yang lain gitu ya? Tapi kita akan menantikan konsentrasi yang lainnya yang akan diusulkan. Mudah-mudahan ini kan tahun kalau tidak salah 2024 selesai PK. Mudah-mudahan tahun depan ada dari konsentrasi yang lain untuk bisa maju juga. Ya. Iya.
Betul, jangan mundur. Betul. Itu maju mundur ininya. Oke, Bapak Widiasa, sekarang kita berlanjut ke materi yang pastinya disampaikan di teknik mesin. Karena kalau saya lihat itu, waduh, teknik mesin itu memang banyak banget mesin-mesinnya ya. Kalau kita berkunjung yang namanya juga teknik mesin, tapi alat-alat yang ada juga Alat-alatnya banyak berat-berat. banget gitu. Nah, itu berfokus kepada apa nih Pak untuk teknik mesin sendiri? Artinya dengan konsentrasinya. Iya, konsentrasinya, pembelajaran yang diajarkan gitu. Kalau dulu sebelum yang lagi ngetren sekarang TEVA, kalau dulu kita kan dengan memberikan siswa itu berupa project work. Ya. Project work dalam arti siswa diajarkan membuat proposal dulu. Dari proposal sudah ada ACC, kemudian baru membuat produknya. Nah, kalau sekarang kan mengarah ke TEVA-nya dia. Ya. Ke TEVA dan kita sekarang sudah ada kelas industri juga sih. Kelas industri, sebenarnya oke. ya. Kerjasama dengan Bengkel Karya Setiabudi yang di Sangket. Ya. Itu. Oke, Ya. baik. Nah, untuk pembelajaran sendiri nih Bapak ya, karena setahu saya juga ada CNC-nya itu Pak ya, CNC begitu ya Pak ya. CNC. Kemudian ada alat apa aja di sana Pak? CNC, kemudian price, konvensional sih. Konvensionalnya ada bubut, price, kemudian gerinda. Gerinda. Ya, oke. konvensionalnya. Itu fungsinya berbeda. Berbeda-beda. Oke. Ya. Bisa di-spill Pak sedikit? Kalau mungkin kalau saya pakai bahasa tekniknya mungkin agak susah. Iya, susah betul. Kalau sederhananya. Kalau di bubut itu untuk bubut tromol pelek mobil cakram. Oke. Ya, bubut piringan cakram. Ya. Yang dari mungkin dikurangi lah tebalannya. Kalau di price itu untuk jelep kop mobil sederhananya. Ya. Kalau di CNC itu sih seperti yang dipamerkan kemarin waktu di Expo, itu ada bidak catur. Kita buat bidak caturnya. Oh gitu. Iya, CNC-nya. Tapi kita belum bisa produksi massal karena kebutuhan bahannya belum bisa Belum ada. terpenuhi. Ya. Oke, SDM bisa tapi ya udah. Betul. SDM Keperluannya yang belum ada Pak Betul, ya. iya. Artinya bahan-bahan yang digunakan Bahan-bahannya, begitu. Oke, dan saat ini juga setahu saya ini ada gambar-gambarnya ya teknik mesin Pak ya. Nah, itu Gambar- bagaimana Pak? Ada teknik gambarnya juga ternyata ada gambar, ya, menggambar. Nah, betul. itu menggambar apa sih Pak? Gini, Oke. kalau zamannya saya dulu STM itu gambarnya masih gambar manual Pak. Gambar manual. Ya, gambar manual itu pakai kertas gambar. Kertas, Kertas gambar, kemudian kita pakai pensil. Kalau salah kan lumayan ngeditnya. Iya betul ya. Nah, kemudian zamannya saya yang paling terkenal itu pakai kertas kalkir. Yang kotak-kotak itu Kalau Pak ya. layangan pakai layangan. Oh, layangan. Layangan yang kayak isi hitam karbon itu ya. Itu kertasnya diganti dengan itu. Oh begitu. Makanya kalau itu robek Wah, nangis. susah. Beli lagi. Saya pernah nangis dulu. Waduh, saya jadi ingat dengan kakak saya juga begitu Pak. Betul Pak gitu. Iya, Kakak saya waktu itu kan dia enggak ngerti. Saya gambar karena robek sedikit kan saya nangis. Kakak saya nanya, "Ngapain nangis?" Ini robek, buat aja baru. Buat baru segini. Beli lagi. Ya kan lumayan. Iya betul. Ya, kalau sekarang dengan kemajuan teknologinya itu dibuat menggunakan software. Software ada. Ya, ada softwarenya. Ya, Itu nama softwarenya apa Pak? Autodesk Inventor profesional. Mm. Itu kenapa kita pakai itu? Kalau di perguruan tinggi dia enggak pakai Inventor Pak Gusdi. Dia pakai Solid, kemudian pakai software yang lain lah. Nah, kita kenapa pakai itu? Karena kita mengacu dengan LKS. Ya. Karena di LKS itu ajangnya menggunakan software itu, Inventor. Oh begitu. Ya. Kalau di sekarang itu ada kesalahan gambar gampang tinggal diedit kayak Word, Excel kan. Iya. Itu kecanggihannya sekarang Iya. sih. Cuma kita harus ya
update teknologinya. Betul, harus bisa mengoperasikan Betul, utamanya begitu betul, Pak ya. ya. Karena itu bahasa teknik kan Bahasa dipakai, Pak. tekniknya betul. Karena dikasih banyak berupa gambar, kita membayangkan, oh ini modelnya seperti apa. Gitu. Itu yang Oke, berarti saat ini memang menggambarnya itu seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi gambar yang dibuat itu gambar apa saja Pak biasanya? Banyak tentang konstruksi mesin sih sebenarnya. Oh. Ya, kalau sederhananya ada mobil, motor, kemudian holder HP. Oke. Kemudian bidak caturnya, terus ada kran air, seperti itu sih banyak. Oke, waduh, emang keren banget. Dan salah satunya sih kita kadang-kadang kasih anak itu gambar dalam bentuk benda Pak. Misalnya ambil kayak gelas. ini, kemudian anak suruh nyeket gambar ulang, gitu, Iya. tapi dalam bentuk benda. Oke. Itu dengan teknologi sekarang. Oke, waduh. Itu kan hanya berupa gambar. Iya, Kita gambar aja. Sekarang bendanya kita kasih, Langsung. terus ukurannya bagaimana. Oke, waduh, jadi real ya bisa didapatkan. real. Oke. Nah, setelah itu baru menuju ke gambar yang benar-benar asli gitu Ya, Pak, dengan barang yang asli. setelah gambarnya selesai, ukurannya sesuai, baru kita menuju ke yang mengerjakan operatornya. Waduh. Ya. Oke, hebat Ya. banget. Jadi kalau kita hubungkan ini sebenarnya semua konsentrasi kalian masuk Pak ya? Masuk. TKRU masuk. Ya. Elektronika juga akan Elektronika ada masuk. masuknya sana. Kemudian gambar juga Gambar, masuk. iya. Iya. Jadi semuanya bisa masuk sampai TKJ, TJKT TKJ, juga ya. masuk kan begitu ya. Dan DKV-nya juga masuk Ada karena ada seninya. betul. Waduh. Kita membayangkan ya, Heeh. bukan hanya cewek cantik. Iya. Tapi juga apa Pak? Kadang-kadang kan, kadang-kadang kertas gambar dibayangkan, Iya. seperti apa sih? Iya, betul. Jadi Itu aneh. itulah uniknya kan begitu kan, Iya. karena memang semua ada keterkaitan ya Betul. Pak ya. Iya. Nah, terkait dengan LKS nih Pak ya, sebenarnya materi apa saja yang dilombakan nih Pak kalau di Kalau LKS sendiri? di pemesinan sih khususnya, kalau dulu itu namanya ada production Production mesin. itu? Production mesin itu di mesin konvensionalnya, bobot dan price itu digabung jadi satu. Ya. Tapi sekarang di tingkat nasional itu saya enggak melihat itu. Dia lebih cenderung sekarang ke CNC-nya. CNC ya. CNC turningnya sama millingnya dan CAD-nya gambarnya. Itu anunya yang saya tahu 3. Tapi sebenarnya banyak sih. Banyak ya. Cuma kita enggak bisa dari segi peralatan kita enggak ada, kita juga enggak berani mencoba-coba. Iya, betul. Kita apa yang ada gitu yang kita ikut. Dan saat ini memang ketiga itu fokus. Ya, betul. Dan ini yang habis Expo Fest-nya, SMK Iya, Fest-nya. SMK Fest. Kita kalau tidak salah bulan Februari itu kita CAD Mechanical Engineering Iya. dengan SMK 1 Denpasar. Waduh, itu tempatnya di online, daring. Bukan, langsung ke Denpasar. Iya. Oke. Itu kita karena sekolah teknologi khususnya di mesin di Bali itu kan hanya ada 2. Singaraja sama Denpasar. Oke. Berarti kita saingan cuma ada 2 Dua, sekolah. tapi kan susah juga Pak. Susah juga. Siapa yang akan dipilih kan Betul, begitu iya, Pak ya? betul, Itu iya. mewakili ke nasional, Nasional nantinya. nanti. Iya. Oke. Kebetulan kalau untuk CNC-nya kita yang mewakili nasionalnya. Karena Denpasarnya belum siap. Oh gitu. Berarti ini tinggal yang CAD-nya. CAD-nya Ya, aja. betul. Astungkare mudah-mudahan bisa Astungkare, lolos ya Pak ya. betul. Oke, berfokus pada LKS sendiri. Untuk siswanya sendiri saat ini lagi di training juga ya, ada pelatihan. Itu memanggil instruktur atau bagaimana Pak untuk? Kita sih masih gini dengan teman-teman di mesin guru. Kita ada satu yang memang benar menguasai. Itu Pak Komang Tegar. Iya, Tegar ya. Itu memang menguasai di sana. Sementara yang minta untuk bantuannya di bimbing di sana. Oke, baik. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti sukses ya Tungkar. Pak ya. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah banyak ngomongin tentang apa sih pembelajaran yang ada di teknik mesin sampai LKS pun juga saat ini dengan persiapan yang dilaksanakan ya. Yang penting meskipun akan mendapatkan medallion of excellence, tapi ya itu sudah yang terbaik kan begitu Pak ya. Nggak mudah juga gitu loh ya. Karena dengan teman-teman di luar Bali itu khususnya Jawa,
Sumatera itu kan bagus gininya. Iya. Karena mereka dari segi pendidikan pelatihannya itu enggak di sekolahannya sekolah. Iya tapi betul. mereka dikirim keluar. Itu industri itu Pak ya, Ya, gitu dikirim ya. ke industri langsung latihan di sana selama persiapan. Gitu. Waduh. Mudah-mudahan diizinkan sama Ibu Kepala Sekolah. Izin Bu ya. Oke, izinkan Bapak, Untuk tenang aja. persiapan iya. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa ya saling sharing kan begitu Betul, ya Pak betul. ya. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah Teva nih, karena ada juga hasil karya dari Teknik Mesin berupa mesin pencacah Mesin kopi. cacah kopi, ya. Betul Pak ya? Ya. Dan ini udah hits banget karena banyak pemesannya katanya yang saya dengar. Ya, Benar Pak, bisa betul. diceritakan sedikit Pak? Ini sih awalnya yang kerjasama dengan bengkel KW2 di Seririt. Iya. Awalnya itu pada SMKPK 2002 awalnya kemarin. Nah itu yang punya produk sih sebenarnya bengkel KW2. Oke. Ya, menurut beliau Pak Putu Naryana itu kan sampai keluar Bali ngekspornya. Mesin itu Pak? Iya, mesin sampai ke Lombok. Iya. Lombok, Sumba. Nah, itu mereka ekspor ke sana. Kemudian Kaproli sebelumnya Pak Ketut Harnamo itu penjajakan ke sana Iya. dengan bengkel KW2 untuk kerjasama ini mesin yang akan dibuat gitu. Ya mudah-mudahan lancar Pak Gusti. Ya sukar Pak ya. Waduh, Sukar. saya jadi kesel dengerin kopi. Kok kayak mesin mencacah kopi jadinya. Pengen minum kopi. Oke, dan saat ini memang mesin itu juga sangat Ya banyak masih pemesan, Pak. banyak gininya. Cuma ini kita sih nunggu konfirmasi dari Pak Naryana. Kalau bapaknya kontak ya kita kirim mesinnya. Oh gitu. Mesinnya sih ya 75% sudah siap. Oke, Tinggal waduh. finishing saja. Baik. Jadi untuk teknik mesin sendiri itu di sana berkontribusi sebagai Pembuatnya. mesinnya. Iya, kerjasama. Oke, jadi kolaborasi Ya, dengan ya. bengkel KW2. Gininya dia yang punya hak ciptanya. Hmm. Kita ikut join membuatnya. Gitu. Ya itu juga dari Betul. pembelajaran kan Betul, gitu Pak ya. betul. Karena kebetulan juga itu kan alumni Pak. Betul, ya, alumni ya. Mm-mm. Itu gurunya Pak Ketut Harnamo sendiri. sih. Oke, waduh, sampai bisa membuat sebuah karya. Sebuah karya, betul. Oke, ya baiklah kalau begitu kita akan nunggu lagi ya Pak ya Ya. hasil-hasil karya dari teknik mesin selanjutnya yang bisa menjadi teaching factory yang berharga mahal. Betul. Betul. Ya. Karena mesinnya itu rupanya banyak banget sebenarnya Ya, yang ya. bisa dihasilkan ya. Apa harapan Bapak dari teknik mesin sendiri? Akhirnya karya yang mungkin Bapak sudah ada di pikirannya gitu ya. Buat robot? Ya, Oke. gini sih Pak Gusti. Hmm. Kebetulan ini kan ada Pak Aryana Hmm. yang dulunya beliau kan Programmer banget ya. Program mikrotik itu loh. Oh, mikrotik ya. Ya. Saya sih rencana ya ada kerjasama buat itu sih nanti ke Oke. depan. Di samping itu kan ini sih tadi kebetulan Pak Alit Mahardana Waka Sarprasnya. Iya. Nah itu sih kemarin pada saat SMK Fest-nya itu kan kami memamerkan caturnya. Iya. Nah di sana beliau tertarik ya karena bahannya kan aluminium. Iya. Nanti kami coba koordinasi dengan teman-teman di bawah Oke. terkait itu. Ya. Bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami sih pengennya satu mesin lagi sih sebenarnya. Yaitu namanya CNC router. Berapa harganya Pak? Biar saya belikan sekarang. Oke, gimana? Kalau 10.000 saya yang beli. Oke. Tapi kan ya kalau kita kemarin sih ini saya tahu dari teman kita juga sih Pak Kam yang kebetulan upskilling ke PDC Malang. Itu sih mengarahnya ke gini Pak Gusti. Kayak pintu pagar. Iya. Kalau yang sebelumnya itu kan dari plat utuh biasa saja. Iya. Kalau sekarang platnya itu bisa dibentuk apa? Nah, ambillah kayak logo sekolah seperti yang di FAS kemarin. Itu di pintu gerbang kita bisa buat logo sekolah. Logo sekolah itu, juga ya, di depan. dipasang pajangan di sana. Depan. Itu kemudian buat alamat juga kita bisa pakai plat. Dia kayak kalau di kayu buat ngukir lah.
Tapi di kayu kan mungkin pakai alatnya manual. Iya, manual. Ini kita pakai mesin router itu. Oh gitu. Iya. Kalau harga rakitannya sih 20 Waduh. juta. Waduh. Makanya belum. Itu yang masih bisa. membuat Pak Iya. ya tertunda. Iya, Kalau itu sebenarnya sih masalah buat cita-cita sih sih bisa aja sebenarnya, kayak gitu betul. Pak ya. Itu sih cita-cita yang belum kesampaian. Baiklah, cita-cita pasti akan tercapai Betul, dengan doa dan setengah. usaha Pak. Betul. Oke, baiklah sedikit dulu nih tentang lulusan dari teknik mesin sendiri. Ya lulusan dari konsentrasi kalian teknik mesin itu saat ini bagaimana Pak? Melihat kondisi juga saat ini sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Iya, silakan. Kalau saya dengar cerita dari Pak Arangwo juga sih, senior Pak Sedane, itu rata-rata bengkel yang ada di bukan Denpasar loh ya, Denpasar yang Negara, Singaraja, kalau bengkel Bubut rata-rata alumni kita. Nah, home industry lah, home industry. Mereka sih saya lihat komen di Facebooknya. Itu sih kaget dengan kondisi mesin bengkel sekarang. Oh gitu. Ya, karena dulu kan hanya di plester biasa. Sekarang udah Ya, mengkilap. mengkilap. Ya, karena kami kenapa seperti itu sih melihat PIDC Malang Pak Kusdi. Kemudian Bandung, BMTI Bandung. Mereka saya khususnya pada saat diklat ke sana itu disuruh ngepel Pak Gusti. Ngepel bengkel loh. Ngepel bengkel. Iya, ngepel bengkel. Makanya bengkelnya sana mengkilat, ya kami coba terapkan di sini. Akhirnya respon alumni sih sangat baik. Dengan kondisi sekarang. Betul. Mereka pengen main, cuma ya waktunya lah. Iya betul, karena menunggu dulu momen Ya, yang pas betul. Mungkin di hari ulang tahun sekolah kan bisa kan gitu Pak ya. Setuju. Oke, mungkin buat reunian dengan Betul. membuat acara SMK Pusat Keunggulan Teknik Mesin Festival. Woy, siapa tahu bisa kan Pak ya. Itu salah satu daya tarik agar nanti dari adik-adik SMP nggak takut bahwa teknik mesin itu tidak menyeramkan, malah menyenangkan. Betul. Iya, begitu kan Pak? Iya. Karena saat ini juga mungkin yang kita lihat masih sedikit kan. Ya, gitu, karena minim, Pak, ya. industrinya kan tidak ada di Bali. Ya, itu. Di Bali kan pariwisata soalnya. Ya, betul banget. Kalau di Jawa betul industrinya banyak. Tapi kalau dulu kok bisa banyak? Karena dulu memang Iya. gitu ya Pak ya, Betul. lagi ngetren-ngetrennya Ngetrennya teknik soalnya, mesin. ya. Oke. Baik, tidak apa-apa, yang penting kita berdoa mudah-mudahan ke depannya teknik mesin pasti banyak yang meminati gitu. Baik, sebagai closing statement Bapak, harapannya ke depan, kemudian motivasi untuk sahabat teknika yang sekarang lagi menyaksikan di streaming dan juga lagi mendengarkan di radio. Silakan Pak. Baik, closingnya sih dari saya mewakili teman-teman di mesin. Untuk teman-teman, mari kita tidak pernah putus asa, kita selalu kompak untuk generasi muda menjadi lebih baik. Kita terus berkolaborasi, kemudian dengan pegawai terima kasih karena sekolah ini maju juga berkat Bapak Ibu pegawai, tidak hanya guru saja. Kemudian untuk siswa jangan takut mencoba ya, karena kalau tidak dicoba tidak tahu mesin itu bagaimana. Bukan dicoba untuk dimakan, tapi dicoba untuk dipraktekkan kan gitu. Iya betul. Dipraktekkan, diterapkan. Kalau memang serius, banyak alumni kita kok yang buka-buka bengkel kecil. Salah satunya yang lagi ngetren sekarang kan yang di Sangket. Itu Pak Putu Eka Wijaya. Iya betul Eka. Ya, itu alumni. Saya juga maksudnya kakak tingkat. Kakak tingkat ya? Iya betul. Nah, kalau menurut ceritanya kan itu mengelalang buana dari Singaraja ke Denpasar. Kemudian beli mesin sampai sekarang bisa kondisi, sendiri gitu Pak ya, luar biasa sendiri. banget. Saya aja ngiri. Itu hebat, padahal diam-diam loh anaknya Pak. Iya. Iya. Nah, mudah-mudahan siswa bisa menjadi yang terbaik di lingkungannya sendiri dan juga ada output yang bagus lah untuk teknik mesin khususnya. Iya betul. Ya, Oke. Ada yelnya untuk teknik mesin Pak? Kalau yelnya enggak hafal. Belum ada. Oh nggak hafal. Tapi nanti kita tunggu boleh, gitu ya. Boleh. Oke, mungkin kita sambil kunjung-kunjung ke teknik mesin silakan, gitu silakan. ya. Oke, Ditunggu, jadi ditunggu. ya udah. Oke, harapannya gimana Pak ke depannya? Harapan saya sih semoga kami di mesin semoga
dari segi sarana dan prasarana ada peningkatan di kami seperti yang saya bilang. Cita-citanya sih yang CNC routernya belum, sehingga mudah-mudahan kami bisa maksimal di teknik pemesinan untuk memberikan yang terbaik lah untuk SMK 3 khususnya. Iya, dan Bali pada umumnya. Betul banget, luar biasa banget. Oke, sahabat Teknika, tak terasa waktu sudah habis ya bincang-bincang kita, Pak. Oke, nanti iya cepet Pak ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di acara selanjutnya. Oke, baiklah sahabat Teknika, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Kaproli dari Teknik Mesin, yaitu Bapak Komagus Widiase SPD MPD. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di Teknik Mesin. Semoga makin sukses ya. Oke. Baik sahabat Teknika, demikianlah UPS hari ini. Jangan lupa saksikan terus UPS setiap hari pada pukul 10 atau 10.30 sampai dengan selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap komen, like, and subscribe di YouTube-nya SMK Negeri 3 Singaraja Official, and then Facebook di Suara Teknika Singaraja dan juga Humas TEMSI Singaraja. Saya Gusdi Bagus dan juga bersama Bapak Komagus Widiase. Iya, pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia dan sampai jumpa. Budayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar itu menyenangkan. Dan belajar itu membuahkan prestasi. Mari budayakan belajar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika. Hai Sobat Teknika, pingin gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu? Pingin gaul dan update musik terkini? Di sini tempatnya di 107,7 FM Suara Teknika. Suara Teknika.